Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Pastinya saya berharap semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga teman-teman senantiasa mendapatkan rizki yang berlimpah barokah. Pada kesempatan kali ini saya akan beberkan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara saya dalam memperlakukan cangkokan ini teman ya, agar pohon yang saya cangkok ini dapat tumbuh dengan pesat dan nantinya akan berbuah dengan cepat. Lalu bagaimanakah caranya saya dalam memperlakukan cangkokan ini? Tonton terus videonya sampai habis. Jangan sepotong-sepotong, jangan di skip-skip agar teman-teman bisa lebih jelas dan lebih paham. Oke, mencangkok adalah salah satu cara yang paling mudah, yang paling cepat dalam memperbanyak bibit tanaman teman ya. Dan dengan mencangkok kita akan mendapatkan pohon yang cepat berbuah teman ya. Tapi dalam mencangkok itu ternyata tidak seperti yang saya bayangkan teman ya. Ternyata mencangkok itu tidak semudah yang saya bayangkan. Jadi walaupun saya sering mencangkok, tapi saya masih sering juga mendapatkan kegagalan teman ya. Dan juga bagi teman-teman yang mengatakan mencangkok itu mudah, gampang, itu saya acungi jempol teman ya. Dan untuk teman-teman yang sudah jago dalam mencangkok, saya mohon kritikan-kritikan dan koreksi teman ya, atas segala kekurangan-kekurangan saya dalam memperlakukan cangkokan ini. Teman-teman bisa mengisi di kolom komentar teman-teman ya, agar saya dan teman-teman yang lain yang belum tahu akan bisa menjadi lebih tahu. Oke. Pertama yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana cara saya memilih teman ya, memilih batang sebelum kita mencangkok. Jadi bagaimana cara memilih batang pohon yang tepat sebelum kita memutuskan untuk mencangkok. Oke, yang pertama adalah kita harus memilih batang yang sudah besar teman ya. Jadi ini untuk ukuran jambu ini sudah cukup besar. Ini adalah jenis jambu citra teman ya. Oke, pilih batang yang sudah besar. Dan yang kedua, kita pilih posisi dari batang pohon ini kalau bisa yang tegak lurus ya teman ya. Tegak lurus itu kenapa? Itu untuk perakaran teman ya. Jadi nanti pertumbuhan akar akan merata, berputar. Berbeda dengan yang posisinya miring teman ya. Berbeda dengan yang posisinya miring ataupun rebahan begini teman ya. Itu akan berpengaruh pada pertumbuhan akar. Dan biasanya batang yang posisinya begini itu pertumbuhan akar jadi batang akar paling hanya 1 atau 2 batang akar saja yang akan tumbuh teman ya. Jadi kalau posisinya begini, miring begini teman, ini biasanya akar yang akan tumbuh itu biasanya hanya di bawah teman ya, 1 atau 2. Yang sering saya temukan hanya 1 teman ya. Jadi batang akar yang tumbuh hanya 1. Jadi di bagian bawah ini kalau batangnya posisinya adalah miring begini teman ya. Karena setelah saya cermati, jadi pertumbuhan akar itu akan mengikuti gravitasi teman ya. Jadi hanya akan tumbuh di bagian bawah saja. Itu perbedaan dari batang yang berdiri tegak dengan yang miring begini teman ya. Oke. Dan yang berikutnya adalah teman-teman harus memilih batang pohon yang sudah produktif, yang sudah pernah berbuah. Itulah cara-cara saya dalam memilih batang pohon
sebelum saya putuskan untuk mencangkok. Oke, mudah-mudahan cukup jelas dan dapat dipahami teman ya. Itulah cara saya dalam memilih pohon sebelum saya mencangkok. Oke. Yang berikutnya adalah bagaimana ciri-ciri cangkokan yang sudah siap turun atau siap diputus dari pohon indukannya. Oke, yang pertama adalah perakarannya teman ya. Jadi kita harus pastikan perakarannya itu sudah banyak, sudah besar-besar seperti ini. Ini sudah cukup besar, banyak, cukup besar. Ini sudah warnanya sudah coklat. Ini sudah banyak yang keluar. Ini. Dan warnanya sudah coklat menguning. Ini menandakan akar yang sudah siap untuk kita potong teman ya. Dan berikutnya kita harus pilih daun dari cangkokan ini yang sudah tua teman. Jadi ini daun-daunnya ini pilih yang sudah tua. Itu kenapa? Karena daun yang tua itu tidak akan mudah layu teman ya. Ini juga akan mempercepat pertumbuhan tunas baru, berbeda dengan daun yang masih muda. Kalau yang muda biasanya akan cepat layu dan akan rontok, dan itu pasti akan memperlambat dalam pertumbuhan tunas-tunas baru teman ya. Ya, itulah perbedaannya antara daun yang masih muda dengan yang daun yang sudah tua. Oke, itulah ciri-ciri atau tanda cangkokan yang sudah siap turun. Oke, lalu berikutnya adalah cara saya dalam menanam cangkokan ini teman ya. Tapi sebelum saya menanam cangkokan ini saya akan pangkas daunnya dulu terlebih dahulu teman ya. Ini sampai dengan 70%. Oke. Itu kenapa? Karena dengan akar yang hanya segini itu pasti tidak akan mampu untuk menyuplai nutrisi dari daun yang sebanyak ini teman ya. Itulah fungsi atau manfaat dari memangkas daun-daun ini teman ya sampai 70%. Jadi kenapa kita harus memangkasnya? Itu tadi alasannya teman ya. Bagaimana kalau kita tidak memangkasnya? Kalau kita tidak memangkasnya, ini daun juga akan rontok sendiri teman ya. Lama-lama akan layu dan juga akan rontok. Karena tadi perakarannya tidak cukup untuk menyuplai nutrisi ke semua daun sebanyak ini teman ya. Itu dia. Dan di sini saya akan mulai memangkasnya. Saya tidak punya gunting dahan teman ya. Jadi saya menggunakan gunting kecil. Tapi tidak apa-apa, yang penting masih kuat untuk memotongnya. Jadi tunas-tunas baru yang seperti ini teman, yang begini yang begini contohnya, ini dibuang saja teman ya. Oke, buang.
Oke, di akhir video nanti saya akan perlihatkan teman ya, perbedaan antara cangkokan dengan apa namanya, dengan memangkas daunnya terlebih dahulu sama yang tidak saya pangkas teman. Nanti saya akan perlihatkan hasilnya teman ya, perbedaannya. Oke, saya potong dulu sebentar. Oke, lanjut teman. Cukup repot karena tidak punya gunting dahan. Ini potong. Ini akan saya potong teman. Potong. Ini potong. Ini juga potong. Ini juga akan saya potong teman. Sama ini bawah. Ini kan saya potong. Tas ini masih terlalu banyak. Ini saya potong, nggak kelihatan. Ini saya potong teman. Ini karena pertumbuhannya ke bawah. Nih kan saya potong yang ke bawah teman. Oke. Oh, ini sebaiknya dipotong teman. Ini, potong ini. Potong semua. Oke, inilah hasil dari pemangkasan teman ya. Ini. Jadi habis, ini bukan 70%, ini 80% atau 90% malah ini teman ya, habisnya teman ya. Oke. Dan setelah pemangkasan daun, berikutnya adalah kita akan memperlakukan akar ini teman ya. Di sini saya akan merendamnya dengan air terlebih dahulu teman ya. Dan di sini air yang saya gunakan adalah air dari kolam lele saya teman. Ini dia airnya, air dari kolam lele saya. Ini saya akan merendamnya terlebih dahulu karena ini media sudah terlalu kering. Saya akan merendamnya terlebih dahulu kurang lebih setengah jam.
Oke. Ya, rendam begini teman ya, sampai airnya meresap ke akar. Ini tujuan dari perendaman ini adalah untuk mengaktifkan akar teman ya, agar akar bisa lebih siap lagi untuk menyuplai nutrisi-nutrisi ke pohon. Dan juga ini untuk mengembangkan akar teman ya. Biasanya karena media sudah terlalu kering, ini akar biasanya banyak yang menyusut. Oke, kita akan tunggu sebentar teman ya. Oke, lanjut teman. Ini kurang lebih sudah setengah jam. Kurang sedikit sih teman ya, tapi nggak apa-apa. Tahap berikutnya adalah membuka pembungkus cangkokan teman ya. Di sini adalah poin yang paling penting teman. Ini kita harus ekstra hati-hati. Oke, saya perlihatkan. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Jadi ini kemarin posisi pohon yang saya cangkok ini, posisi yang saya batang yang saya cangkok ini adalah miring teman ya. Jadi ini kelihatan sekali kalau akar yang tumbuh itu paling batang akar hanya satu teman di sini teman. Jadi di posisi ini. Ini yang bagian bawah. Jadi ini yang bagian atas ini biasanya tidak tumbuh akar. Jadi walaupun akarnya ini banyak, tapi sebenarnya batang akar biasanya hanya satu saja teman ya. Itu karena posisinya miring. Oh ya, tadi di dalam perendaman air teman-teman bisa mencampurkannya dengan vitamin untuk perakaran teman ya. Salah satunya adalah vitamin B1. Tapi di sini saya tidak menggunakan vitamin. Saya di sini hanya menggunakan air kolam lele saya. Karena menurut saya air kolam lele saya ini sudah termasuk cukup subur teman ya, cukup baik untuk tanaman karena sudah terfermentasi secara otomatis dengan pengaplikasian E4 yang saya lakukan kepada air kolam lele saya. Ini perakarannya sangat banyak. Ini mudah-mudahan dapat tumbuh dengan pesat dan nantinya juga akan berbuah dengan cepat teman.
Oke, selanjutnya saya akan siapkan medianya teman ya. Dan media di sini yang saya gunakan adalah tanah saya campur dengan pupuk kandang teman ya. Di bentuknya begini. Oke. Ini teman-teman bisa langsung ditanam di lahan ataupun bisa di polybag terlebih dahulu. Biasanya saya langsung tanam di lahan teman ya, karena ini adalah pesanan, jadi saya tanam di polybag terlebih dahulu. Jadi untuk batang pohon untuk jenis jambu air ini, kalau ukuran segini ini sudah termasuk besar teman ya. Ini mudah-mudahan tidak sampai 1 tahun sudah dapat berbuah. Oke, langsung semua saja. Pas sekali untuk 1 ember. Yes. Oke. Selanjutnya adalah kita akan pasang kayu atau bambu untuk penyanggah teman ya, agar tidak goyang. Seperti ini tidak masalah teman ya. Dan waktu yang terbaik dalam melakukan turun cangkokan itu adalah sore hari teman ya. Ini seperti saya ini sore hari, ini sekarang sekitar jam 5 lewat 10 menit. Jadi si pohon ini agar beradaptasi dulu dengan suhu dan air yang saya buat rendaman tadi saya siramkan teman ya. Oke, selesai. Dan seperti janji saya tadi, saya akan perlihatkan hasil cangkokan dengan tadi perlakuan pemangkasan daun terlebih dahulu sama yang tidak teman ya. Oke, langsung saja teman. Ini ada
di depan saya. Ini adalah cangkokan saya, ini umur kurang lebih 2 bulan. Ini baru mengeluarkan tunas-tunas baru teman ya. Ini adalah perlakuan yang tidak saya pangkas daunnya teman ya. Dan ini yang di ujung ini akhirnya mati, rontok dengan sendirinya dan mati. Tapi ini alhamdulillah dapat bertahan teman ya, bisa hidup walaupun sangat lambat pertumbuhannya. Ini paling baru seminggu ini mengeluarkan tunas baru. Dan untuk cangkokan yang saya perlakukan dengan pemangkasan daun terlebih dahulu, saya perlihatkan juga teman ya. Jadi ini menanamnya bareng sama yang barusan teman ya. Jadi itu saya tanam langsung di lahan, jadi tidak masalah. Ini juga jadi sama, ini umurnya 2 bulan sama yang tadi. Tapi ini sebelumnya saya perlakukan dengan pemangkasan daun terlebih dahulu teman. Jadi ini sudah tumbuh banyak. Nah ini adalah batang baru teman ya, tapi sudah besar. Jadi biasanya dalam waktu 1 sampai 2 minggu itu dengan pelakuan pemangkasan daun terlebih dahulu sudah banyak memunculkan tunas-tunas baru. Dan saya harapkan tidak sampai 1 tahun ini akan berbuah. Mudah-mudahan di musim jambu tahun depan. Dan ini tunas-tunas air sebaiknya kita pangkas teman ya. Ini untuk mempercepat pertumbuhan pohon itu sendiri. Oke, sekian video dari saya bagaimana cara saya dalam memperlakukan cangkokan. Ini adalah cara-cara saya teman ya. Mudah-mudahan cukup jelas dan dapat dipahami. Dan sebelumnya bagi pemirsa atau teman-teman sekalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Dan like dan komennya juga jangan ketinggalan teman-teman ya. Agar teman-teman senantiasa mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang saya share di channel ini. Dan sekiranya video ini bermanfaat, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman sekalian lewat media sosial teman-teman, agar yang lain yang belum tahu menjadi tahu. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.